warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan open lesson sigap kombal sigap di SDN Neglasari, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Sebelum kita mulai pelaksanaan open lesson, saya perkenalkan dulu Ibu Putri selaku Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, guru model Bapak Asep, observer 1 Ibu Ros, observer 2 Ibu Elis, observer 3 dan 4 Ibu Sumiarsi dan Ibu Nubi, dan saya sendiri Bunilan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tujuan pembelajarannya, sesuai dengan rapor pendidikan bahwasanya di SD Neglasari ini yang kurangnya itu siswa dapat menyimpulkan informasi terkait melalui pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu langkah-langkah pembelajaran yang pertama yang akan saya lakukan, yang pertama tidak lupa melalui program. Yang pertama yaitu membaca paling lambat 5 menit ya, sebagai pembiasaan awal ketika di kegiatan pendahuluan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana nanti siswa akan dibagi menjadi 7 kelompok dan masing-masing kelompoknya yaitu berisi 4 orang berupa komik. Nanti siswa akan memprediksi kira-kira ini komik tentang apa, tentang dari judul maupun isi bacaan. Kemudian di akhir ada tahap pasca baca, yaitu nanti setiap kelompok atau perwakilan kelompok akan mempresentasikan mengenai isi komik tersebut seperti itu, dan penilaian dan diakhiri dengan penutup. Terima kasih kepada Pak Asep atas pemaparan pembelajaran yang akan dilaksanakan yang sangat jelas sekali. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai tata tertib observasi pada kegiatan open lesson. Yang A, sebelum pengamatan, sebelum pembelajaran dimulai. 2, observer berkumpul di ruangan yang ditentukan, yaitu ruangan khusus untuk persiapan sebelum menuju ke ruang kelas yang diobservasi. Kemudian yang B, selama pengamatan, 1, semua observer segera memasuki kelas dengan tertib pada waktu yang ditentukan. Yang C, setelah pengamatan, setelah kegiatan observasi pembelajaran di kelas selesai, seluruh observer kelas ke ruangan yang sudah ditentukan untuk melakukan refleksi. Itu adalah tata tertib pelaksanaan kegiatan open lesson hari ini. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan kepada observer guru model untuk menuju kelas yang akan diobservasi dengan membawa rencana pembelajaran lembar observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anak-anak, Baik, semangat, baik. bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa tadi pagi? Lebih semangat lagi, biar lebih powerful lagi. Semuanya berdiri. Oke, masih ingat ya? Topuk 1, versi 1. Topuk 1, topuk 2, topuk 3, topuk 4, topuk 5. Nah, coba lihat teman sekelompoknya. Apakah ada yang tidak hadir? Kelompok 2 siapa? Kemana Dimas? Sakit. Kelompok 3? Kemana Dimas?
sakit. Kalau yang sakit kita doakan semoga hari ini diberi kesehatan lagi nanti ya. Kemudian besoknya bisa kembali lagi bersama kita untuk belajar bersama kembali. Kita buka dulu dalam hati Al-Fatihah. Hari ini sebagai program sekolah kita akan melakukan kebiasaan membaca terlebih dahulu ya. Nah, oleh karena itu nanti setiap kelompok akan pergi ke perpustakaan dan membawa satu buku cerita bebas. Cerita apa saja ya? Mau cerita dongeng, mau cerita legenda, mau cerita apapun yang kalian suka silakan nanti ambil di perpustakaan. Kita baca, lihat dulu sampulnya. Ada judulnya? Ada. Ya, ada nama penulisnya? Ada. Ada. Coba baca kita. Judulnya apa itu? Hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Menurut Miftah nih, itu kira-kira tentang apa? Tentang hewan ya? Yang dipelihara. Ara, judulnya apa? Hantu bertayangan. Jelas ya. Kira-kira tentang apa? Tentang hantu katanya. Coba kalian baca selama 5 menit. Apa itu nanti yang kalian baca? Boleh selembar, 2 lembar, boleh. Coba. Mulai dari sekarang. Baik, selesai. Oke. Sudah dibacanya? Nah, tentu saja pasti kalian tahu kan siapa tokoh-tokohnya? Coba, siapa yang mau berbicara tentang apa yang tadi kalian baca? Jom, Marisa. Tentang apa tadi? Apa? Ada lang. Oh, lang. Boleh lang. Lang, mau siapa lagi? Terus? Nah, Kira, siapa kira? Kira tokoh. Lalu apa yang kamu baca? Baik, anak-anak. Nah, barusan Bapak telah memberikan pertanyaan kepada kalian. Ada apa? Di mana ya? Siapa? Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Adik? Sudah belajar adik Simba? Sudah. Coba adik Simba, A-nya itu apa? Apa? Satu orang. A-nya? Apa? D-nya? Gimana? C-nya? Siapa? M-nya? Mengapa? B-nya? Bagaimana? Nah, hari ini kita tujuan pembelajarannya itu kalian dapat menemukan informasi dari yang kalian baca melalui metode adik Simba. A-nya apa? D-nya? Gimana? C-nya? Siapa? M-nya? Mengapa? B-nya? Bagaimana? Nah, mengapa Bapak menyuruh kalian untuk melakukan pembiasaan membaca agar kalian memiliki wawasan mengenai apa yang telah kalian baca. Makanya Bapak nanya lagi, di mana? Siapa? Jadi apa yang kalian baca itu tidak sia-sia. Membaca itu Pandai. seperti itu ya. Akan menemukan sebuah teks cerita. Ya, di sini juga ada. Nah, nanti tugas kelompok kalian sudah dibagi kelompok ya. Sebelum kita ke sini, coba menurut kalian ini kira-kira tentang apa? Cerita yang ada tokoh, yang ada gelembung teks, kira-kira itu apa? Apa cerita? Komik. Komik itu merupakan bagian dari gambar cerita. Kenapa Bapak membuat komik? Agar kalian lebih asik lagi ketika membaca. Bersama ya. Nanti Bapak berikan kelompok ini. Bacanya dari kiri ke kanan, kiri lagi ke kanan. Pertanyaannya, asiknya baca? Kenapa disebut komik? Kapan dulu? Karena apa? Ada teksnya. Selain ada teksnya, ada gambarnya, ada warnanya. Prediksi dari Dera betul atau tidak mengenai adik Simba? Apakah adik Simba itu singa? Bukan? Apa itu adik Simba? Coba. Singkatan. Kata-katanya. Kata-katanya apa itu adik Simba? Alamatnya apa adiknya? Apa? Di mana? Terus? Siapa? Anak-anak, kalau kalian ingin mendapatkan sebuah informasi, kalian berpatokan pada metode adik Simba. Ketika kalian ingin bertanya sebuah benda, kata tanya apa coba? Menanyakan sebuah benda nih, nggak mau pegang, kata tanyanya apa? Apa? Kalau
Kalau misalnya ketika ada teman kalian yang sakit, Bapak nanya, siapa yang sakit? Bapak pakai kata tanya apa? Nah, siapa ini untuk menanyakan? Orang. Sekarang, kalau mau menanyakan suatu sebab atau alasan, mengapa? Sekarang kita akan bekerja sama ya mengenai sebuah teks. Ada lagi dong yang ini. Nanti caranya yang pertama, Bapak akan membagikan kartu pertanyaan, di mana di kartu pertanyaan ini ada metode adik simak. Kemudian baca juga petunjuknya di lembar kerja peserta didik kerja kalian. Di sini ada kata apa, kalau di sininya apa, tempelnya di mana? Apa lagi? Kalau siapa? Siapa lagi? Kalau isinya dari mana? Dari ini dongeng yang akan Bapak bagikan mengenai kecerdikan sang kaki. Hasilnya, coba. Namanya siapa? Tanya judulnya apa tadi? Kecerdikan sang kaki. Mengapa tokohnya suka menolong? Suka cerdik sifatnya, terus ramah. Kenapa? Karena suka menolong, suka menyapa. Nah, kalian disebut ramah itu kalau menyapa seseorang. Tangan ke atas. Nah, biar tidak pegang. Gerakkan jarinya. Samping. Pijit temannya. Selesai. Jadi kesimpulannya apa saja yang telah kalian pelajari untuk pembelajaran hari ini? Siapa? Tentang adik Simba. Bagaimana adik Simba? Apa adik Simba? Kata tanya. Yang terdiri dari apa aja? Ada kesulitan dari apa, di mana, siapa? Coba kalau untuk menanyakan waktu, kata tanyanya apa? Apa? Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ada apa saja yang membuat kalian senang? Ada gambar ceritanya, apa lagi? Ada gambar. Maukah kalian untuk membaca lagi di masa depan? Apakah dengan cukup hari ini saja? Tidak, kalian harus berliterasi, terutama membaca. Mau membaca? Tuh, janji mau membaca? Siapkan bukunya, kertasnya. Soalnya 5 aja ya. 1. Langsung jawabannya. Oke. Siapa yang menolong bebek? Siapa yang menolong bebek? Sudah? Nomor 2. Siapa saja tokoh yang ada pada cerita kecerdikan sang kancing? Baik anak-anak, alhamdulillah penilaian juga sudah dilaksanakan ya. Nanti nilainya setelah pulang sekolah. Nah sekarang silakan bereskan alat tulisnya, bukunya, dan Bapak beri tugas kepada kalian agar membaca buku yang tadi dipinjam dari perpustakaan. Lanjutkan di rumah yang bagian yang belum dibaca. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Semoga apa yang telah Bapak berikan, ilmu yang Bapak berikan bisa kalian terima dengan baik. Baik, siapa yang tadi pagi datang duluan? Bapak, pimpin doa. Iya.
Alhamdulillah Ibu Bapak, kegiatan observasi pembelajaran open class telah selesai. Kita lanjutkan ke kegiatan refleksi yang nanti akan disampaikan oleh guru model dan perwakilan dari observer. Tapi sebelumnya kita apresiasi dulu, kita beri tepuk tangan semuanya kepada guru model Bapak Asep. Terima kasih dan kami ucapkan selamat. Bapak telah melaksanakan pembelajaran dengan sangat menarik dan sangat baik sekali. Baik Ibu Bapak, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada guru model Bapak Asep untuk menyampaikan kesan dan tingkat kepuasannya terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tempat dan waktu kami persilakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para peserta teman-teman dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merefleksikan kembali apa yang telah saya lakukan di open lesson yang tadi saya laksanakan. Adapun refleksinya, yang pertama saya merasa sangat puas dengan kinerja dari anak-anak ini. Buat untuk pembelajaran literasi ini, saya mengandalkan tadi komik, membuat sendiri ya komik agar anak senang dalam membaca, karena ketika diberikan bacaan seperti yang tadi ada yang judulnya kecerdikan kecil atau tanpa ada gambar, daya ingat mereka terhadap kontennya di sini itu kurang. Masih ada yang nanya kenapa disebut teksturnya lama kan? Kalau didukung dengan gambar pasti anak karena sering bawa menyapa kayak gitu. Nah seperti itu mungkin Bu, hasil refleksi dari saya itu mungkin nanti ingin ditingkatkan kembali dari segi konten pembelajarannya. Ya, terima kasih kepada Pak Asep selaku guru model yang sudah menyampaikan refleksi dan kesannya dan tingkat kepuasannya terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke penyampaian observer mengenai hasil pengamatan tadi yang sudah dilakukan oleh guru model. Kami persilakan kepada observer 1 Ibu Ros untuk menyampaikan hasil pengamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah sebanyak yang saya hormati juga mentor dan tanpa kepada guru model yang telah menjalankan tugasnya pada hari ini, juga rekan-rekan yang telah mendukung kegiatan hari ini. Adapun dengan pengamatan barusan, guru model itu sangat baik, bisa menguasai materi, bisa merangkul anak dengan belajar sehingga anak itu kegiatan belajar mengajarnya baik guru model maupun anak-anaknya belajar dengan sigap, bekerja kelompok dengan baik, dan apa yang disampaikan dari guru model itu anak-anak bisa meresapinya dan dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban baik kepada anaknya atau temannya maupun kepada gurunya. Menurut saya pada pengamatan tadi, alhamdulillah kalau di presentasi 90% anak-anak kan ada yang fokus sekali, ada yang sedang, dan masih ada yang kurang. Dalam membaca, anak-anak itu kurang mencermati apa yang disebut tokoh, cerita, kemudian itunya tempat-tempatnya anak itu masih keliru. Tapi dengan kerja kelompok, dengan bekerja sama, anak itu sehingga dapat memahami isi apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, rupanya kesimpulan untuk yang tadi alhamdulillah sesuai dengan tujuan, sesuai dengan apa yang dicapai baik guru model maupun anak-anak. Nah, banyak pengamatan dari saya dan rekan-rekan di seluruh sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ros selaku observer yang sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Dan tadi katanya nilainya 90%, luar biasa sekali Mas Asep. Mudah-mudahan ini jadi model ya untuk kita semua dan bermanfaat apa yang tadi sudah dilaksanakan di kelas oleh Pak Asep. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada penyampaian hasil pengamat dari penanggung jawab yaitu Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Ibu Moderator, yang terhormat Ibu Koordinator Sekolah Dasar dan guru model Pak Asep. Sama dengan observer pertama, seperti Pak Asep Saiful itu sudah 90% ya, pembelajarannya sudah cukup bagus dan menguasai pembelajaran. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi dan mempersiapkan operasi ini dengan lebih matang. Terima kasih kepada Ibu Kepala atas penyampaian hasil pengamatan tadi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke kegiatan diskusi ya Bu. Mendiskusikan lembar kerja LK, lembar kegiatan komunitas belajar LK 8 yang sudah saya bagikan sebelumnya kepada Ibu Bapak Observer. Itu pengalamannya adalah yang pertama, isilah dengan tanda checklist pada kolom ya atau tidak jika aktivitas pembelajaran teramati atau muncul. Misalnya nomor 1 ya Bu ya, apakah ada peserta didik yang tidak memperhatikan proses pembelajaran? Tadi saya lihat tidak ada, berarti
dikasih tanda cakra. Selanjutnya untuk LK selanjutnya ya, kita diskusikan lomba kegiatan komunitas belajar sekolah. Yang 9 adalah refleksi pembelajaran LK 09. Ini diisi oleh observer saja untuk role model tidak harus sakit. Diisi oleh observer 1 sampai 4 dan penentuan kepala. Nah yang pertama petunjuknya moderator membuka refleksi, tadi sudah dibuka ya Bu. Yang kedua simaklah penyampaian kesan guru model, tadi sudah disampaikan kesannya. Kemudian yang keempat, berdasarkan penyampaian hasil pengamatan semua observer, apa saja yang sudah efektif dan belum efektif dalam pembelajaran. Yang sudah efektifnya apa? Misalnya saya lihat tadi pembelajarannya sudah berbasis aktivitas literasi yang itu sudah efektifnya. Karena tadi sudah ada kegiatan mengunjungi perpustakaan untuk membaca yang mungkin itu yang efektifnya ya. Mungkin itu LK yang harus diisi ya Bu ya. Itu LK 8 dan LK 9. Kita lanjut dengan menyimpulkan hasil refleksi ya Bu. Dari kegiatan open lesson ini, pelajaran yang dapat diperoleh adalah pembelajaran berbasis aktivitas literasi dapat dilakukan dengan metode adik simba. Betul ya Mas? Metode adik simba itu dengan beberapa pertanyaan apa ya, apa, di mana, kenapa, siapa, apa, dan bagaimana. Nah itu salah satu metode yang bisa dilaksanakan di kelas untuk pembelajaran literasi. Selain itu bisa dilaksanakan dengan pembiasaan-pembiasaan. Jadi literasi itu ya, seperti tadi sudah dilaksanakan oleh guru model kita, membaca 5-15 menit sebelum pembelajaran. Tapi sebelumnya mengunjungi dulu perpustakaan dan memilih juga bukunya tidak dipilihkan oleh guru ya, karena harus sesuai minat peserta didik. Tadi siswa memilih sesuai dengan minatnya. Nah, itu sudah itu pembelajaran yang saya dapat dari lesson open lesson. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua adalah banyak pembelajaran bermakna dan menarik ya. Tadi saya lihat dari kegiatan open lesson, salah satunya adalah pembelajaran harus disesuaikan dengan minat Bu ya. Minat siswa, contohnya tadi guru model sudah memilih materi sesuai dengan minat siswa. Contohnya tadi dengan materi komik, terus cerita-cerita panel, dan itu sangat disukai oleh siswa. Jadi selanjutnya kita tutup saja kegiatan hari ini ya. Terima kasih kepada Ibu Bapak Observer, Ibu Penanggung Jawab, Ibu Kepala Sekolah, dan guru model Bapak Asep atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan kerjasama semua lebih mudah gitu ya Ibu Bapak. Ya mungkin sekian dari saya selaku moderator. Saya tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.